maju Pilkada Jakarta dan dia sedang menimbang-nimbang atas dukungan beberapa partai politik untuk mengajukan dirinya agar maju di Pilkada Jakarta. Jadi memang ungkapan itu muncul, ada yang menyampaikan ke saya, ada yang beberapa hari ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama, dan saya sampaikan kepada semua terima kasih. Ini sebuah kehormatan dan izinkan kami untuk memikirkan ini sejenak. Memikirkan, dan ini kan sesungguhnya bukan sesuatu yang diputuskan oleh saya, karena bukan pribadi bisa mencalonkan. Yang bisa mencalonkan adalah partai, yang bisa mencalonkan adalah warga. Nah, saya akan dengar terima kasih atas kehormatan itu, kepercayaan itu, sambil kita... Itulah pernyataan Anies Baswedan yang siap untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan partai politik banyak yang mengusungnya. Demikian kata Anies Baswedan. Namun demikian, masyarakat mewanti-wanti kepada Anies Baswedan apabila dia nyagup dan kemudian kalah, jangan mengadakan demo lagi. Abah Anies nak ikut kontes lagi. Kalah di Pilpres, nak ikut calon jadi gubernur DKI. Katanya Abah tak galak. Ngapo galak juga? Katanya nak dipertimbangkan, tapi galak juga. PKB yang ngusungkan. Abah. Tapi yo, aku yakin yo 80% Abah kalah. Tapi jangan 100%. 80% aku yakin Abah kalah. Abah. Kalau kalah Abah, demo berjilid-jilid lagi. Demo berjilid-jilid lagi ya. MK dia mau curang, KPU dia mau curang. Kaget Pak Jokowi juga disalahin oleh pengikut Abah. Pasti. Sudah pasti itu tuh. Pak Jokowi juga disalahin. Cak Manu pun juga ya. Iya. Kalah Pak Jokowi juga disalahin. Itu pengikut Abah. Iya, betul. Kaget demo berjilid-jilid lagi. Tapi kalau menang hasil quick count, Abah menerima. Tapi waktu di presiden apa dak nerima quick count tuh. Tapi di gubernur ya Abah nerima. Lucu kan? Abah. Segalanya cek itulah. Kaget Pak Jokowi juga disalahi oleh Abah, kaget. Oleh pengikut Abah. Politik identitas akan berjalan kembali. Aku yakin, seyakin-yakinnya kalah Abah ya, Pak Jokowi juga akan disalahin. Keluarga Pak Jokowi juga akan disalahin. Ini cawi-cawi Pak Jokowi nih. Lucu. Aku yakin ya, yakin seyakinnya 80% kalah Abah, demo berjilid-jilid lagi. Abah tetap emas. Abah akan menjadi ketua PBB negara Eropa. Mengincar Abah. Tapi yo, aku yakin seyakinnya. Abah. Yakin seyakinnya ya 80% Abah kalah. Karena Abah ambisi sih. Nak jadi presiden ambisi, dia mau curang. Pak Prabowo dia mau curang oleh kelompok Abah. Kaget di pilkada nih curang lagi. Mantap Bah. Maju terus Bah. Perubahan. Berubah-ubah ya. Presiden ikut calon gubernur. Iya. Yo Pak yo, kalau kalah kakek Pak, jangan ikut demo lagi ya Pak yo. Jangan demo lagi. Kasihan mau nak cari makan Pak. Jangan dituduh Pak Jokowi ya Pak yo. Mantap, pengikut Abah
is the best. Itulah masyarakat yang menghimbau kepada Anies Baswedan agar apabila kalah jangan melakukan demo dikarenakan mengganggu masyarakat yang akan cari makan, dan jangan menyalahkan Jokowi dan menuduh Jokowi cawe-cawe serta menuduh Prabowo curang. Inilah ya kegeraman masyarakat kepada Anies Baswedan. Masyarakat menyayangkan Anies Baswedan mendowngrade atau menurunkan harga dirinya. Dulu dia nyapres, kemudian sekarang nyagup. Kalau nyagup kalah mungkin akan nyalon wali kota atau bupati. Kalau bupati kalah nanti nyalon lurah. Parah. Sudah sibuk lagi jadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya, dulu calon presiden, turun sekarang downgrade menjadi calon gubernur, dan santai-santai aja, nggak ada gimana-gimana gitu. Dulu anak-anak Abah selalu bilang Pak Prabowo ini capres berkali-kali, selalu gagal dan nyoba lagi, ambisius sekali, pengen jadi orang nomor 1 di Indonesia, pengen berkuasa. Lah sekarang Pak Anies bagaimana emang kawan-kawan anak Abah? Hey, halo. Ya, kita lihat dia capres, terus turun jadi cagup, calon gubernur. Iya. Nomor 1 Indonesia, terus turun nomor 1 di provinsi doang. Minimal Pak Prabowo capres tapi tidak pernah downgrade jadi cagup. Pak Prabowo selalu capres konsisten. Beda sama Pak Anies. Ya kan? Kita lihat sekarang partai pengusung Pak Anies kemarin udah deklarasi, bahkan katanya Kaesang mau diduetkan, dicoba-coba, ya kan, dicek-cek ombak untuk diduetkan dengan Pak Anies karena sudah takut trauma mereka kalah kemarin lawan kubunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekarang mau coba-coba diduetkan, mustahil menurut saya. Ya. Bahkan menurut saya setelah ini kalau memang ternyata Pak Anies kalah lagi jadi cagup, mungkin bisa jadi calon DPRD provinsi yang akan datang. Calon DPRD yang penting ada aja jabatan gitu. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ya, itulah pendapat masyarakat yang sangat menyayangkan Anies Baswedan kenapa turun level ya. Kalau Prabowo berkali-kali nyapres tidak pernah dia turun level untuk menjadi calon gubernur. Prabowo konsisten, makanya dia nyapres 2 kali dan ketiga kalinya memenangkan Pilpres kali ini dikarenakan mendekati dengan Joko Widodo. Namun demikian Henry Satrio sangat meragukan ada partai politik yang akan mengajukan Anies Baswedan. Mas Anies nih akan maju lagi atau enggak? Karena kalau dia maju lagi secara survei sih nomor 1 ya, secara elektabilitas. Gitu. Pertanyaannya adalah bakal maju atau enggak? Dan sama siapa yang majuin? Nah, ya itu dia pertanyaan lo yang kedua, itu yang lebih penting. Dia dimajuin sama siapa? Partai politiknya berani nggak sama Jokowi? Itu satu. Takut Jokowi. Urusan lagi sama Jokowi loh, dorong-dorong Anies jadi gubernur Jakarta. Terus kemudian yang kedua, lawan politiknya Mas Anies, Pak Prabowo lihat ya. Kalau Pak Prabowo mau maju lagi 2029, ngapain ngidupin kartunya Anies? Iya. Kurang kerjaan. Ketemu Anies lagi gitu kan. Nah makanya kan ada isu tuh, Anies Kaesang yang ngomong kan. Gue bilang ini cuma testing the water atau dia meredam isu MA gitu ya, Kaesang ini kan. Terus kemudian selanjutnya apakah nantinya Anies akan berdamai dengan keadaan? Jadi artinya ya oke lah, gue janji gue gak akan maju 2029. Tapi lo kasih gue di Pilgub Jakarta. Ya, itulah Henry Satrio yang meragukan ada partai politik yang berani mengajukan Anies di Pilkada Jakarta dikarenakan Prabowo sendiri juga tidak mau Anies hidup ya, artinya punya jabatan dan punya waktu untuk membangun diri sendiri agar bisa maju di Pilpres 2029. Senada dengan Henry Satrio, pengamat tadi Prayitno juga meragukan apabila Anies akan maju di Pilkada Jakarta dikarenakan apa ada partai yang mau mengusung. Anggi, kalau kita menggunakan variabel survei dalam konteks Pilkada Jakarta ya, Desember itu kita kebetulan punya data survei. Kalau bicara tentang kepada publik di Jakarta, kira-kira kalau pilkada dilaksanakan hari ini, itu memang top of mind-nya masih tetap Anies Baswedan. Ada kemudian nama Pak Ahok ya. Namun yang ketiga itu yang menurut saya ini pendatang baru, Pak Ridwan Kamil, jagoannya Golkar. Di situ juga ada surplus dari kader Golkar namanya Bu Airin Rahmidiani. Baru ada nama Risma, Ariza Patria dan seterusnya. Nama Ahmad itu, Zaki yang dikasih rekomendasi Ahmad Syahroni itu muncul. masih di bawahnya Pak Ahmad Ariza. Zaki?
dari Golkar? Zaki belum muncul secara signifikan. Ini Oke. Desember ya. Tapi kalau namanya sudah mulai di blow up, saya kira kalau di survei per hari ini akan muncul ya secara Oke. signifikan. Yang ingin saya katakan adalah ini kan variabel-variabel persepsi publik soal kira-kira siapa yang akan mereka pilih untuk maju. Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak? Belum tentu. Ahok akan maju atau tidak? Belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, Bang bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menawarkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah menjadi tokoh, sentrum, dan menjaga stamina politiknya. Mungkin bikin ormas, ataupun Tapi bisa nggak gini, kalau misalnya nggak diambil nih tawaran untuk maju Pilgub DKI, ini kan ada jeda 10 tahun, kalau mau maju lagi kan agak berat lagi untuk ngangkat lagi. Ya saya kira Anies tetaplah menjadi salah satu lokomotif figur penting untuk masa yang akan datang. Tergantung kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan begini, saya membaca kenapa pertarungan di pilkada DKI Jakarta ini agak rumit. Saya relatif mempertimbangkan wajah-wajah baru yang akan disorong. Kenapa ada nama Ridwan Kamil? Karena bagi Golkar, begitu banyak pilkada di Jakarta, belum pernah punya nama besar. Maka taruh Ridwan Kamil di situ. Kalau mau jujur, sorry to say, Ridwan Kamil di Jawa Barat tidur saja bisa menang. Wah, berarti lebih besar kan Anggaplah Jawa Barat begitu ya dong. sederhananya. Tapi karena ini Jakarta adalah epicentrum dari sebuah pergerakan politik nasional, Ridwan Kamil perlu di situ ditaruh. Oke. Tentu ada variabel-variabel riset yang dipakai. Ridwan Kamil populer, Ridwan Kamil dikenal oleh publik Jakarta. Dan tingkat kesukaan orang Jakarta terhadap Ridwan Kamil tinggi. Ini yang sepertinya membuat kenapa partai Golkar itu meletakkan nama Ridwan Kamil, baru setelahnya itu Ahmad Zaki, untuk dicalonkan untuk maju di 2024. Walaupun Ini dibilang tadi boleh pilih Jawa Barat atau DKI Jakarta. betul, kalau saya menjadi Ridwan Kamil tentu pilih Jawa Barat. Tidur saja bisa menang, insya Allah. Kalau di Jakarta, Begitu, Bang yang Erwin. ingin saya katakan Bang, ini Jakarta kan mirip-mirip Semak Belukar ya. Banyak nama-nama besar di DKI ini justru bergelimpangan. Babak belukar ya, saya nyebutnya semak belukar politik yang seringkali mengalahkan nama besar. Siapa yang tidak tahu Ahok kinerjanya bagus, approval ratingnya tinggi, pemilih rasionalnya juga kuat, kalah sama Anies. Waktu Jokowi maju di 2012 juga Foke dengan Ahok juga kalah. Foke 2 kali terjun petahana bebas. Yang kalah ingin di saya Jakarta katakan ya. adalah jangan pernah mendahului kehendak Tuhan kalau pilkada di DKI. Boleh besar, boleh hebat, boleh pemilihnya loyal, tapi belum Artinya tentu nggak bisa sama menang juga dong pertarungan. dengan Ridwan Kamil nama besar belum tentu juga akan bisa perform di Jakarta, begitu dong kalau menggunakan. Ya, itulah pendapat daripada pengamat politik dan meragukan Ridwan Kamil akan memenangkan di Jakarta, dan tentunya ini memang sangat perlu dipertimbangkan kembali dikarenakan Jakarta adalah merupakan semak belukar di mana tokoh-tokoh besar banyak yang berjatuhan.